Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pemirsa dimati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umur yang Allah anugerahkan kepada kita ini tidak panjang. Ditambah lagi umur manusia zaman ini rata-rata 60 tahun. Dengan umur yang sangat singkat itu, kita tidak tahu sudah berapa amal soleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur yang singkat itu, kita tidak tahu seberapa banyak amal yang Allah terima sehingga itu bisa menjadi kebanggaan kita untuk bekal kita kelak di akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu di era hari ini kita butuh kecerdasan. Bagaimana memanfaatkan umur yang singkat ini bisa melakukan amal soleh yang manfaatnya panjang. Bahkan ketika kita sudah mati sekalipun, maka amal itu masih mengalir kepada kita, masih mengalir di kubur kita sampai hari kiamat. Para pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada beberapa amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Ditambah di era digital pada hari ini, kita mungkin menyaksikan banyak orang-orang soleh terdahulu yang meninggalkan jejak-jejak digitalnya, tapi mereka pada hari ini sudah berpulang kepada Allah. Mereka hari ini sudah wafat, tetapi kebaikan-kebaikan mereka masih tinggal pada hari ini. Ditambah era pandemi pada hari ini, dengan memanfaatkan era digital, kita bisa membuat konten-konten positif, membuat konten-konten yang baik untuk kita tinggalkan ketika kita kelak mati, tetapi amal soleh kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan aktivitas kemaksiatan, aktivitas yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditinggalkan dengan jejak digital, maka sama saja keburukan itu akan tetap mengalir pada kita walaupun kita sudah mati. Maka pilihan hari ini ada pada kita. Apakah kita meninggalkan jejak yang baik atau meninggalkan jejak yang tidak baik? Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tentang siapa saja calon penghuni surga Firdaus itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. yakni orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, orang-orang yang meninggalkan perkataan yang sia-sia. Mereka itulah yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Para pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tinggalkan hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita tinggalkan jejak-jejak negatif kita itu dalam dunia digital ini. Karena di dunia maya jejak itu tidak bisa dihapuskan. Bahkan ketika keburukan itu yang kita tinggalkan diikuti oleh orang lain, maka keburukan itu akan panjang mengalir kepada kita. Begitu juga dengan ketika amal soleh yang kita tinggalkan, amal kebajikan yang kita tinggalkan dalam dunia digital ini, maka ketika kebajikan-kebajikan itu dilakukan, dicontohkan oleh orang lain, maka kebaikan itu akan tetap mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Para pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak pandai bernegosiasi dengan waktu, ketika kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang kita ada pada hari, yang kita miliki pada hari dengan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya itu kita menjadi manusia yang celaka. Maka berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya itu lebih berbahaya daripada orang yang menyia-nyiakan kematian. Maknanya adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, dia sedang menyia-nyiakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menyia-nyiakan dengan akhirat. Tetapi kematian, ketika orang itu mati, sebenarnya dia cuma memisahkan hidupnya, memisahkan dirinya dengan dunia. Maka dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Kalau dia menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya dengan Allah, menyia-nyiakan hidupnya dengan akhirat. Tetapi kematian itu hanya memisahkan antara dirinya dengan dunia. Oleh karena itu para pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dunia yang kita jalani hari ini, dengan fasilitas, dengan teknologi, dengan perkembangan pada hari ini, mari kita manfaatkan. Ditambah lagi era pandemi pada hari ini, mungkin orang tidak bisa berkumpul secara luas seperti tahun-tahun sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya. Dengan era pandemi seperti ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang kita miliki untuk membuat konten-konten di media sosial, konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat, sehingga kelak ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak amal-amal yang kita tinggalkan. Walaupun umur kita tidak terlalu panjang,
Begitulah yang Rasulullah contohkan bahwa manusia yang paling baik itu, manusia yang paling cerdas itu adalah umurnya pendek tetapi manfaatnya banyak. Umurnya tidak panjang tetapi bermanfaat bagi manusia. Pemirsa mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita kecerdasan untuk bisa memahami, untuk bisa menghayati dan melihat fenomena-fenomena terkini. Jangan sampai umur kita terus berlanjut, umur kita terus berlalu, kehidupan kita tetap berlangsung, tetapi kemanfaatan tidak banyak kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mati tetapi tidak meninggalkan bekas apa-apa, terutama di dunia digital ini, terutama di media sosial ini. Tidak ada kebaikan yang dicontohkan oleh orang lain kepada kita. Ditambah dengan era pandemi pada hari ini, kita banyak beraktivitas di dalam rumah. Artinya kita menghindari aktivitas di luar rumah. Bukan berarti di dalam rumah itu kita tidak bisa berkreativitas. Bukan berarti di dalam rumah itu kita tidak bisa berbuat yang bermanfaat untuk diri kita dan Allah. Tetapi yang paling penting, bagaimana tadi dengan semua fasilitas sarana yang ada, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bermanfaat. Jangan sampai nanti media sosial, alat fasilitas telekomunikasi yang kita miliki pada hari ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki hari ini, apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita ketik hari ini, semuanya Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka alangkah indahnya ketika jari-jari kita mengetik kebaikan. Alangkah indahnya handphone kita pada hari, kamera kita hari ini kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jadi sebuah kebahagiaan bagi kita di dunia maupun kelak di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala.